Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Apakah sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran yang akan Bapak sajikan hari ini? Siap, Pak. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita atau proses pembelajaran kita hari ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan Bapak minta tolong kepada Guntur, silakan untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran dari anak-anakku sekalian. Jadi tolong didengarkan namanya dan angkat tangan bagi yang hadir. Ulfa, Hadir, Pak. Mustika, Hadir, Pak. Musdalifah, Hadir, Pak. Sherly, Hadir, Pak. Fitri, Hadir, Pak. Nurul Mutmainah, Hadir, Pak. Rizwatul Hasanah, Hadir, Pak. Alisa, Hadir, Pak. Natasha, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Nur Aziza, Akbar, Hadir, Pak. kelompok Army, Hadir, Pak. Guntur, Selvi, Hadir, Pak. Tasya, Hadir, Pak. April, Hadir Pak. Herani, Hadir, Pak. Nurjana, Hadir, Pak. Ainun Jaria. Hadir, Pak. Ya, saya lihat untuk kehadiran anakku hari ini semuanya hadir, yang menandakan bahwa kita dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Kemudian, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Ya. Bagaimana ke kelasnya? Sudah dibersihkan? Dan ya, jadi itu menandakan bahwa kalian benar-benar sudah siap dalam mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya masih ada yang ingat tentang materi kita pada pertemuan yang lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Persebaran fauna di dunia. Persebaran wilayah fauna di dunia. Ada berapa pembagian wilayah atau persebaran wilayah fauna di dunia? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada 4. Pertama, fauna nearktik. Kedua, fauna palearktik. Ketiga, fauna neotropik. Keempat, fauna Oseania. Kelima, fauna Antartika. Dan keenam, fauna Australia. Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus. Jadi bagus sekali pada hari ini masih ada yang mengingat atau kalian masih mengingat materi-materi kita yang telah lalu. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini atau yang akan kita capai pada hari ini yaitu materi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada yang tahu? Ada beberapa pembagian wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia? Belum, Pak. Nah, jadi untuk sebagai pendahuluan dari mata pelajaran atau materi kita pada hari ini, maka Bapak akan memutarkan video yang berkaitan dengan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan ini penting, tentunya sangat penting kita pelajari supaya kita lebih bisa memahami dan mengetahui apa saja jenis-jenis flora dan fauna yang tersebar di wilayah kita, kemudian yang bisa kita manfaatkan ke depannya. Jadi baik, langsung saja Bapak akan putarkan videonya, silakan disimak sebaik mungkin.
Di samping memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona oriental dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, wallaby, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditentukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memandang ke utara menuju ke Pulau Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kukang, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera, serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah biologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta anggrek tin Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua, terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan bergerak atau rodensia, dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis.
Yang kedua adalah hewan bergantung. Di Papua banyak ditemukan hewan bergantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif Tarsius spectrum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik seperti kayu besi, cemara, ember hitam, kenari hitam, dan kayu berbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemik sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga rafflesia arnoldi, dan orang utan Sumatera dan orang utan tapanuli. Selain di Sumatera, orang utan juga berjantan, yaitu orang utan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul, badak bercula satu, dan banteng. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa, babi rusa, burung maleo, dan kayu eboni merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona Tal dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1893, dia menemukan garis Wallace setelah dia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. 1993, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semua Australia. Seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Wesley, ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat opossum dari Australia dan kera makaka dari Oriental.
Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah Asia dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kukang, dan bekantan. Misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia. Contohnya tumbuhan jenis meranti-meranti terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah biologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Anggap saya kucing di depan. Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, relatif sama dengan Australia. Mamalia berukuran kecil. Di Papua, terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan berkantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif Tarsius spectrum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis. Memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis. Misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara. Corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi, cemara, eber hitam, kenari hitam, dan kayu berbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemik sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Hewan dan tumbuhan endemik sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga rafflesia arnoldii, dan orang utan Sumatera dan orang utan tapanuli. Selain di Sumatera, orang utan juga terbitantan, yaitu orang utan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul, badak bercula satu, dan banteng dan anggrek hitam. Anoa, babi rusa, burung maleo, dan kayu eboni merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Terdapat kayu cendana dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di Adapun di Papua terdapat tanaman kita kali ini tentang keanekaragaman hayati. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Tadi video yang kalian sudah lihat, jadi mungkin sudah ada gambarnya, sudah paham bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia dan bagaimana persebarannya, ya. Oke. Jadi untuk menganalisis
Oke. Nah, jadi untuk lebih memahami persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, maka untuk membahas materi ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa bagian kelompok. Ya. Bapak akan membagi ke dalam 4 kelompok. Jadi langsung saja saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 4. Dengan tugasnya yang Bapak akan bagikan untuk kelompok 1 akan menganalisis tentang persebaran flora dan fauna yang ada. Nah, 1, 2, 3. Flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia bagian barat. Untuk kelompok 2 akan menganalisis tentang jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah. Untuk kelompok 3 akan menganalisis persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia Timur. Sedangkan untuk kelompok 4 akan menganalisis tentang jenis-jenis konservasi yang ada di Indonesia. 1, 2, 3. Baik itu di Indonesia bagian barat, tengah maupun di Indonesia bagian timur. Setelah itu kalian akan mendiskusikan materi-materi yang telah Bapak bagikan, dan kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan sebentar kepada masing-masing kelompok. Jadi Jangan saya kira loh. 1, 2, 3. jadi hari ini ada 2 tugas yang kalian harus kerjakan secara berkelompok. Yang pertama yaitu LKPD, yang kedua kalian akan membuat infografis tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. 1, 2, 3. Jadi ini untuk kelompok 1. Silahkan dianalisis, berdiskusi dengan teman kelompoknya. Berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi ini untuk kelompok. Jadi ini untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Cut. Ini untuk kelompok 3. Dan yang terakhir untuk kelompok 4. Semakin keempat. 4. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, ini Joko Widodo ini wilayah Indonesia bagian barat termasuk karena bisa juga termasuk apa kalau Indonesia masih nah jenis saya apa di situ. Iya, sudah. Sebentar yang di Zoom ini kan baru kayak gini. Ada yang ingin bertanya tentang LKPD-nya? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan. Ini jawabannya, Pak, ditulis di sini, Pak. Iya, untuk jawabannya itu semuanya dituliskan ke dalam lembar kerjanya atau LKPD-nya yang telah dibagikan tadi. Jadi semua jawabannya terangkum di dalam LKPD tersebut. Ingat, oke. Dan ingat, untuk mengisi LKPD tersebut itu harus didiskusikan terlebih dahulu dengan teman-teman kelompoknya masing-masing. Ada lagi? 1, 2, 3. Ya, Pak. Oh, untuk referensinya. Jadi untuk referensinya, untuk menjawab atau mengerjakan LKPD tersebut bisa dilihat dengan media buku, tentunya buku yang kita pelajari atau buku yang kita gunakan, yaitu buku geografi kelas 11. Kemudian bisa juga dengan
melihat di internet, ya, baik itu melalui artikel-artikel maupun media-media video pembelajaran yang ada di internet. Nah, artinya sudah belum? Artinya LKPD-nya sudah selesai. Ya, bagaimana? Sudah selesai analisisnya? Sudah. Nah, setelah itu, jika sudah selesai, maka kalian akan mengerjakan papan Oke. Kalian akan mengerjakan atau membuat infografis tentang materi yang tadi, yaitu persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi silakan dinaikkan. Oke. Jadi silakan dinaikkan bahan yang sudah disiapkan. Kemudian tempelkan masing-masing jenis hewan yang ada di masing-masing wilayah persebarannya, baik Indonesia. 1, 2, 3. Baik Indonesia bagian barat, tengah maupun Indonesia bagian timur. Pura-pura kesibu he. Buka. Kerja ke? Saudara, sekalipun kalau misalnya ada yang bertanya, kalau misalnya pemaparan kelompok, biar nggak pakai begitu, kasih sekarang supaya masuk di laptop. Kuliahnya Oke. Oh tupai, bapak. Kita jelaskan. Luna. Oh ini kapan sampai apa? Ini suntiknya ini dulu. Papua. Ini kayaknya juga di Senggol ini kapan? Di yang tiba? Bagian sini kapan Kanggul tak? Kanggul itu di sini. Kembali di bagian sana kan? Mulai dari Indonesia Barat, Tengah, sampai ke Indonesia bagian Timur. Nah, di sini tentunya dari tujuan pembelajaran kita ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa saja jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia? Kemudian yang kedua adalah bagaimana persebaran flora dan fauna tersebut di negara Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan kalian supaya lebih memahami materi ini, maka Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian atau LKPD, yang mana di dalamnya sudah ada tugas yang akan kalian kerjakan.
Namun sebelumnya Bapak akan membagi beberapa kelompok. Ya, di sini secara garis besar Bapak akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Yang mana di sini kelompok 1 akan membahas atau akan menganalisis tentang flora dan fauna serta persebarannya yang ada di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian di sini kelompok 2 akan menganalisis tentang persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah. Kemudian untuk kelompok 4 akan menganalisis tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Sedangkan untuk kelompok 4 kalian akan menganalisis jenis-jenis konservasi yang ada di Indonesia keseluruhan, baik itu di Indonesia bagian barat, tengah maupun bagian timur. Jadi Bapak akan membagikan untuk LKPD-nya ini untuk kelompok 1, kemudian untuk kelompok 2, kelompok 3, dan untuk kelompok 4. Alhamdulillah, artinya semuanya dalam kondisi yang terbaik dan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita memasuki materi pada hari ini, masih ada yang ingat pembelajaran kita pada pekan yang lalu? Saya, Pak. Iya, silakan. Persebaran fauna di dunia. Persebaran Fauna di dunia. fauna di dunia. Ya, betul sekalian. Ternyata masih ada yang ingat. Kemudian selanjutnya ada yang tahu ada berapa wilayah persebaran fauna di dunia? Saya Pak, Ya, silakan Akbar. ada 6 Pak, yaitu Nearktik, Palearktik, Neotropik, Oceania, Australia, dan Antartika. Iya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Akbar. Ternyata semuanya masih ingat ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, materi yang akan kita bahas atau analisa adalah mengenai persebaran wilayah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada yang tahu tentang materi ini? Belum. Ya, karena belum ada, jadi sebagai bahan analisa, Bapak akan menampilkan video tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kiranya silakan disimak sebaik mungkin dan dianalisa materinya. Ya, di dunia terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona Palearktik, zona Nearktik, zona Neotropik, zona Ethiopia, zona Oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara 2 zona biogeografi, yaitu zona Tal dan zona Australia. Zona Oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi 2 kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah Oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi
Kepulauan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kucai, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalang bali, murai, ayam hutan, dan ayam begar. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta anggrek tin Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua, terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan pengerat atau rodensia, dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan berkantung. Di Papua banyak ditemukan hewan berkantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif Tarsius spectrum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis, dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi, cemara, eber hitam, kenari hitam, dan kayu berbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, dan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Selain di Sumatera, orangutan juga terpikirkan, yaitu orangutan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul, badak bercula satu, dan banteng. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa, babi rusa, burung maleo, dan kanwe kuning merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana, dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Kita bisa menyaksikan secara langsung
sedikit banyaknya pemaparan tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, mulai dari Indonesia bagian barat, tengah maupun di bagian timur. Jadi untuk lebih memahami, kalian bisa menganalisis pembagian flora dan jenisnya, flora dan fauna dan jenisnya yang ada di Indonesia. Maka Bapak akan memberikan tugas atau bentuk LKPD untuk kalian analisis, ya, untuk lebih mendalami materi kita pada hari ini. Kelompok 1. Jadi kelompok 1 akan membahas tentang wilayah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat beserta wilayah-wilayah yang ada di dalamnya. Kemudian untuk kelompok 2 akan menganalisis tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah. Dan untuk kelompok akan menganalisis tentang persebaran wilayah flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Dan untuk kelompok 4 sendiri akan membahas tentang konservasi yang ada di Indonesia yang tersebar dari Indonesia barat sampai ke Indonesia timur. Ya. Jadi sebentar, ada yang ingin ditanyakan, ada yang bermasalah atau ada yang kurang paham dengan tugasnya, boleh ditanyakan. Iya. Jawabannya Pak ditulis di Kenapa? Jawabannya Pak ditulis di LKPD. Ya, jadi untuk jawaban dari permasalahan yang dibagikan di LKPD itu sudah Bapak siapkan tempat untuk menjawabnya. Jadi semua jawabannya dituliskan dalam LKPD itu sendiri, ya. Kecuali infografisnya sebentar, itu akan kalian isikan pada peta yang telah kalian buat, ya. Masih ada yang lain? Kelompok lain? Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Jadi tugas kelompoknya ini bisa dibaca kelompoknya. Jadi 2-3 orang untuk mengerjakan LKPD-nya, yang lainnya bisa mengerjakan infografisnya. Silakan digunting gambar-gambar tentang fauna, ya, di masing-masing wilayah, kemudian ditempelkan pada peta tersebut, ya, untuk meminimalisir waktu. Sekali-sekali. Ya. Gambar yang akan ditempel, gambar faunanya yang akan ditempel pada peta itu harus sesuai dengan wilayahnya masing-masing, ya. Jadi untuk bahannya, bahan literaturnya bisa menggunakan buku yang kalian pakai, yang kita gunakan, yaitu buku kelas 11, dan bisa juga dengan mencari materi-materi lewat internet, ya. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Ya. Ya, jadi agar diperhatikan
Untuk penempatan gambarnya itu harus sesuai dengan wilayahnya. Ya, bagaimana? Ya. Ya, silakan dilihat, dibuka LKPD-nya dan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya, ya, untuk permasalahan atau untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya atau memecahkan masalah tersebut. Kemudian setelah itu, jadi untuk materi hari ini ada dua yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah mengerjakan LKPD atau mengisi LKPD dan menjawab atau menganalisis jenis-jenis tadi yang sudah saya bagikan, persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, setelah selesai sebentar, kemudian kalian akan membuat infografis, ya, tentang apa yang sudah kalian kerjakan, yaitu mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, misalnya untuk infografis kelompok 1 akan membuat infografis peta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat, ya, disertakan dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat khususnya. Begitupun dengan kelompok 2. Jadi kalian sebentar akan membuat peta dan menempelkan gambar-gambar satwa dan flora yang berkaitan atau yang tersebar di Indonesia bagian tengah. Sedangkan untuk kelompok 3 sama, kalian akan membuat peta kemudian menempelkan satwa-satwa maupun flora atau tumbuhan yang tersebar di Indonesia bagian timur. Sedangkan untuk kelompok 4 kalian akan menempelkan nama-nama tempat-tempat konservasi yang ada di negara Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi silakan dikerjakan, ya, LKPD-nya. Jadi hasilnya ini itu harus dari hasil diskusi dan hasil analisis kalian. Jika ada masalah dalam mengerjakannya, silakan ditanyakan. Ya, silakan langsung saya ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tugasnya. Ya, silakan berembuk dengan teman kelompoknya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya, silakan ditulis jawabannya berdasarkan halaman yang telah disiapkan atau lembar kerja yang sudah disiapkan. Silakan berembuk. Untuk materinya sendiri dalam mengerjakan ini, untuk pendalaman materinya atau analisisnya bisa menggunakan buku pelajaran yang kita pakai, yaitu buku geografi, ya, untuk kelas 11 yang membahas tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia sebagai bahan rujukannya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan atau mencari materi-materi yang berkaitan dengan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dengan menggunakan internet, ya, atau yang di gadgetnya masing-masing, boleh, ya. Atau kalian ingin mencari
bahannya melalui artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada di LKPD-nya, ya boleh, silahkan, bebas. Kalau itu belum tempel saya dulu, biar tempel begitu nih baru naik ke presentasi. Oke. Jam baru tempel nih Indonesia tengah terus garam aja tuh. Nah, ini tidak apa dia. Tapi ini sebenarnya kurangnya karena oleh floranya, tetapi sebut misalnya apa? Tapi sebut misalnya pada saat pemaparan yang termasuk floranya. Kalau ini kan ya ada nih, tapi harus disebut misalnya harimau, ada ya. Jadi ingat, untuk menyelesaikan permasalahan ini atau analisisnya, terutama untuk menjawab LKPD-nya itu dibutuhkan kolaborasi antar kelompok. Jadi silakan berkolaborasi dengan teman-temannya, berdiskusi seperti apa jalannya untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami tentang tugasnya. Ini ada beberapa jenis flora, fauna yang kalian dapat. Ada 9. Jadi ini tidak hanya fauna ya, kalau bisa dicari juga untuk floranya, apa-apa jenisnya. Di sini bisa untuk mengerjakan LKPD-nya. Itu bisa dibagi dalam satu kelompok itu, misalnya ada 4 orang, 2 orang mengerjakan LKPD-nya dan 2 orang mengerjakan infografisnya. Tetapi ingat, di sini dalam mengerjakannya perlu kolaborasi antar kelompok. Jadi tetap sambil bekerja juga sambil berdiskusi dengan teman kelompoknya. Langsung saya ditanyakan kalau ada permasalahan atau ada hal yang belum dipahami. Ya. Ada berapa kemarin yang mendapat observasi? Tidak
mengalokasinya. Ya, contohnya itu hutan lindung ya, konsep itu termasuk jenis daerah konservasi. Ada hutan lindung, lagi cagar alam dan sebagainya. Jadi sebentar kalau misalkan selesai kelompok satu, kan salah satu saya pagi itu di kasus saya syuting sampai atas sekarang videonya kemarin sampai di situ. Pas sambungannya langsung nanya tampil sana di sini baru ambil, jadi tidak ada. Kita harus maju ke depan sampai temannya boleh yang ya terlihat baik, sudah ada yang selesai? Sudah semua? Baik, kalau begitu untuk tahap berikutnya kalian akan mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas ya. Diperlihatkan kepada temannya, jelaskan kepada temannya hasil analisis yang kalian dapatkan mengenai permasalahan-permasalahan yang telah kalian pecahkan. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan dan memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai persebaran fauna di wilayah Indonesia bagian barat. Sebelum masuk ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hakimah sebagai moderator, di samping kanan saya ada Shirley, Nurul Mutmainnah sebagai pemateri, dan Mustika Hasanah sebagai nutule. Untuk menghabiskan waktu, saya berikan kepada Shirley untuk memaparkan materi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenis
Fauna yang mencakupi wilayah ini adalah mamalia, burung, reptil, dan ikan. Contoh mamalia seperti gajah, macan tutul, tapir, elang, burung jalak, bekantan, harimau, kerbau, banteng, dan lain-lain. Zona Asiatis ini disebut juga zona Indonesia bagian barat, yang berdasarkan geologi merupakan perpanjangan dari lempeng Eurasia di kawasan Asia Tenggara. Ciri-ciri fauna Asiatis yang pertama memiliki ukuran besar, tidak berkantung, terdapat berbagai jenis reptil, ada berbagai jenis primata yang tinggal di hutan. Kondisi iklim dan alam. Alam Indonesia bagian barat merupakan habitat yang cocok untuk hewan Asiatis. Pasalnya, Indonesia memiliki iklim tropis dan beberapa di antaranya masih terjaga dengan baik. Adapun beberapa contoh flora bagian barat yaitu seperti pohon jati, pohon cemara, kayu meranti kuning, Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, penanga, mangrove, bunga anggrek. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Bagaimana dampak aktivitas manusia seperti perubahan iklim dan deforestasi terhadap pola persebaran fauna di wilayah barat Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan kepada Mustika Hasanah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana dampak aktivitas manusia seperti perubahan iklim dan deforestasi terhadap persebaran fauna di wilayah barat? Jawab, aktivitas manusia termasuk perubahan iklim dan deforestasi dapat mengakibatkan perubahan iklim dan dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam persebaran fauna di wilayah barat Indonesia. Penyusutan habitat alam, perubahan suhu, perubahan udara, dan perubahan ekosistem dapat mengancam keberlanjutan beberapa spesies. Sementara spesies lain mungkin beradaptasi atau bermigrasi untuk mencari lingkungan yang lebih sesuai. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban kami diterima? Ya, diterima. Baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah tadi pemaparan dari kelompok 1 mengenai persebaran atau wilayah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Jadi Bapak rasa penjelasannya tadi itu sangat jelas ya, sangat jelas pemaparannya. Atau masih ada yang kurang paham tentang apa yang disampaikan? Paham semua ya? Ya. Jadi mari kita berikan aplaus. Selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 2 yang akan membahas atau akan menganalisis tentang wilayah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah. Jadi untuk itu kepada kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai persebaran fauna di Indonesia di wilayah bagian tengah.
Baik, saya Anissa sebagai moderator. Di samping kanan saya ada Nur Aziza, Akbar, Natasha Ramadhani sebagai pemateri, dan Rusbatul Hasanah sebagai moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Wilayah fauna di Indonesia bagian tengah memiliki keanekaragaman fauna yang khas. Beberapa jenis fauna di sana antara lain adalah anoa, babi rusa, komodo, dan burung maleo, serta tarsius. Sementara untuk flora terdapat berbagai jenis tumbuhan seperti anggrek, pakis, pohon cemara, serta beragam jenis tanaman hutan tropis lainnya. Penangkapan kupu-kupu bisa memiliki dampak pada ekosistemnya. Jika penangkapan dilakukan secara berlebihan, hal itu dapat mengganggu populasi kupu-kupu dan merusak keseimbangan alam, terutama jika kupu-kupu tersebut penting dalam rantai makanan atau sebagai penyerbuk tanaman. Ini bisa berdampak pada keberagaman hayati dan ekosistem secara keseluruhan. Konservasi kupu-kupu penting karena peran mereka sebagai penyerbuk tanaman, menjaga keanekaragaman hayati, serta sebagai indikator kesehatan lingkungan. Kupu-kupu adalah bagian alam serta keragaman hayati yang diperlukan untuk kelangsungan hidup berbagai organisme lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi. Baiklah, terima kasih moderator. Wilayah Indonesia bagian tengah terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, serta Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, yang memiliki perbedaan waktu 8 jam terhadap GMT atau Indonesia bagian timur. Adapun flora yang mendominasi wilayah ini adalah yaitu anoa yang berada di Sulawesi Selatan dan burung-burung yang berada di Sulawesi Barat, serta babi rusa yang berada di Sulawesi Utara, kuskus yang berada di Sulawesi Tenggara, dan komodo yang berada di Bali, serta burung maleo yang berada di Nusa Tenggara. Ya, jadi silakan kelompok siapa yang mengajukan pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa warga Bantimurung menguntungkan hidupnya pada penjualan kupu-kupu, sedangkan masih banyak penghasilan atau mata pencaharian lainnya yang mungkin menguntungkan masyarakat? Jawabannya, iya, banyak penghasilan yang lainnya yang dapat mungkin bisa ditinggalkan. Oleh sebab itulah, masyarakat Bantimurung menguntungkan hidupnya pada penjualan kupu-kupu untuk cenderamata para wisatawan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator.
Wilayah fauna Indonesia bagian timur termasuk fauna Australis. Indonesia bagian timur memiliki keanekaragaman fauna yang khas dan unik. Beberapa jenis fauna yang dapat ditemukan di wilayah tersebut antara lain: yang pertama, burung cendrawasih merupakan ikonik bagi Papua. Ada beberapa spesies cendrawasih yang hanya dapat ditemukan di wilayah timur Indonesia. Yang kedua, kuskus merupakan jenis marsupial yang hidup di pohon-pohon Papua dan Maluku. Yang ketiga, kakatua raja atau salmon crested cactus, sejenis kakatua yang memiliki bulu berwarna cerah dan banyak ditemukan di Pulau Seram dan wilayah Maluku lainnya. Yang keempat, bekantan, jenis monyet tergolong langka, biasanya ditemukan di Kalimantan Timur. Yang kelima, buaya air tawar atau tawar Papua, merupakan jenis buaya yang hanya ditemukan di Papua. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa yang membedakan kakatua Raja Salmon crested cactus dari jenis burung kakatua lainnya? Dan di wilayah mana kakatua raja dapat ditemukan secara alami? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kepada Tasya kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang membedakan kakatua Raja Salmon crested cactus dari jenis burung kakatua lainnya? Dan di wilayah mana kakatua dapat ditemukan secara alami? Kakatua Raja Salmon crested cactus adalah jenis kakatua yang memiliki ciri khas bulu berwarna cerah pada bagian mahkota atau jambulnya. Berbeda dengan kakatua lainnya, kakatua raja memiliki mahkota berwarna merah oranye atau salmon pada bagian atas kepala kontras dengan bulu putihnya. Selain itu, paruhnya yang berwarna hitam dan mata yang berwarna coklat merupakan ciri khas dari kakatua raja. Kakatua raja dapat ditemukan secara alami di Pulau Seram, salah satu pulau di Provinsi Maluku, Indonesia. Wilayah Maluku menjadi salah satu habitat alami bagi kakatua raja, meskipun populasi mereka cenderung menurun karena perburuan dan kerusakan habitat alaminya. Kondisi ini membuat kakatua raja menjadi spesies yang dilindungi dan memerlukan upaya konservasi untuk mempertahankan populasi mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah jawaban kami diterima? Baik. Sebelum kami menutup presentasi dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan aplaus untuk kelompok Kia. Tadi pemaparan materi dari kelompok 3 yang membahas tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Sekarang kelompok yang terakhir tinggal satu kelompok, ya kan, kelompok 4 yang akan membahas atau menganalisa tentang wilayah-wilayah atau tempat-tempat konservasi yang ada di wilayah
Indonesia. Ya, silakan kelompok 4 mempersiapkan materinya dan maju di depan mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang konservasi yang ada di Indonesia. Dengan saya April Adinata sebagai moderator, Musdalifah Dewi Kartika sebagai pemateri, dan Hairani sebagai penulis. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita melangkah ke pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Bagaimanakah pengaruh hal tersebut jika dikaitkan dengan ekosistemnya? A. Pengaruh terhadap ekosistem. Penangkapan kupu-kupu liar secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mempengaruhi interaksi antar spesies. Hal ini dapat merugikan ekosistem setempat, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mempengaruhi rantai makanan. B. Perlukah fauna tersebut dikonservasi? Mengapa? Ya, fauna tersebut perlu dikonservasi. Konservasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keberagaman hayati. Dengan melindungi fauna termasuk kupu-kupu liar, mencegah kepunahan spesies, dan mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Kedua, Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun jenis-jenis konservasi di Indonesia, pada umumnya terdapat dua bentuk konservasi alam, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Adapun usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Saya kembalikan kepada moderator. sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Baik, disilakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa yang mendasari tradisi penangkapan kupu-kupu liar dalam masyarakat? Sekian. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang mendasari tradisi penangkapan kupu-kupu liar dalam masyarakat? Tradisi penangkapan kupu-kupu liar seringkali berakar pada kepercayaan atau mitos tertentu yang diyakini oleh masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin meyakini bahwa menangkap kupu-kupu liar membawa keberuntungan, kesejahteraan, atau simbol-simbol positif lainnya. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa tradisi ini berkaitan dengan kegiatan sosial atau keagamaan tertentu yang melibatkan partisipasi dalam aktivitas seperti ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kelompok 4, dan sekali lagi mari kita berikan aplaus yang untuk pemaparannya. Jadi dengan tadi kita sudah menyaksikan, mendengar hasil analisis dari anak-anakku sekalian, sudah merasa sudah cukup bagus ya. Bagaimana mulai dari awal kalian memperhatikan, menganalisis melalui video pembelajaran, kemudian tadi ada yang mencari lewat buku-buku, dan ada juga yang mencari lewat internet. Artinya ini sudah memanfaatkan seluruh sumber daya yang kalian miliki dalam menganalisis materi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, untuk lebih memahami
pendalaman materi yang tadi, Bapak akan membagikan kuis. Jadi kuis ini barang siapa yang bisa menjawabnya maka akan mendapat nilai tambahan, ya, nilai tambahan sebagai nilai tambahan untuk akumulasi nilainya nanti bahkan di level. Jadi kuis yang pertama, siapa yang bisa jawab? Coba siapa yang bisa menyebutkan 2 jenis hewan yang ada di Indonesia Tengah? Siapa? Ya, Akbar, silakan Akbar. Yaitu anoa dan komodo. Coba berdiri ulangi. Ya. Yaitu anoa dan komodo. Anoa dan komodo. Ya, kita beri apa? Selanjutnya untuk kuis yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan 2 jenis hewan yang ada di Indonesia bagian timur? Ya, Armin, silakan Armin. Ya, silakan Armin. Burung cendrawasih dan kuskus. Burung cendrawasih dan kuskus yang benar. Bapak lagi tambah satu kuisnya, pertanyaannya. Siapa yang bisa menyebutkan daerah kita ini termasuk Indonesia bagian apa dan apa jenis hewan endemiknya? Ada yang bisa? Apa? Ada yang bisa? Kalau di tempat kita sekarang termasuk Indonesia bagian apa ya? Silakan. Sulawesi termasuk daerah peralihan dan contoh faunanya seperti anoa. Iya, benar sekali ya. Jadi untuk di daerah kita karena berada di Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan. Jadi yang wilayahnya itu termasuk wilayah persebaran fauna dan flora di Indonesia bagian tengah. Dan itu benar sekali yang disampaikan bahwa contoh hewan endemik yang ada di Indonesia Tengah itu adalah anoa. Ya, benar sekali. Dapat kira untuk materi hari ini sudah dipahami dan semoga bisa terus diingat ya materi-materi apa yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, ada yang bisa menyampaikan refleksinya tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Baik, saya akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Dari pembelajaran hari ini, dapat kita mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Dan kita dapat mengetahui beberapa persebaran fauna yang ada di Indonesia, baik itu di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Mari kita berikan aplaus untuk yang disampaikan. Jadi kalau dari saya perhatikan tadi memberikan penilaian, ini pembelajaran kita hari ini, langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah sangat baik, sangat bagus dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Saya rasa sudah tercapai, ya. Jadi, adapun untuk materi berikutnya, Bapak harapkan kalian mempersiapkan materinya, yaitu mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, ya. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silakan dilengkapi, dicari materinya, saya dilengkapi.
ini cukup sekian dan mari kita menutup pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Sudah Bu, sudah. Coba. Mati lampu. Sudah selesai, sudah penutup. Iya Bu. Iya Bu, pas karena mati lampu juga Bu, jadi pas selesai mati lampunya. Iya Bu, terima kasih Bu atas bimbingannya, terima kasih banyak Bu. Ini tak kuliah dari uno apa nih? Kerja tuh nampung na. Testing. Murah dari. Subscribe.